Apalagi sepengakuan Mbak Rara pula, ternyata beliau diundang langsung oleh Bapak Erick Thohir untuk menjadi pawang hujan di Mandalika, Rek. Halo Rek, Assalamualaikum, welcome back, balik lagi sama aku Dia and welcome to kamar 13. Oke, arah kamar 13 ku sayang, gimana tentang MotoGP Mandalika? Kayaknya mencuri perhatian kita, bahkan perhatian dunia, apalagi kelakuannya si Mbak Rara, si pawang hujan yang tiba-tiba muncul dan banyak dihujat netizen sebenarnya. BTW Rek, kalian tahu nggak sih bahwa kelakuan dari Mbak Rara ini bukan sepenuhnya mempermalukan Indonesia di kancah internasional, tapi justru ini adalah trik marketing ala Indonesia. So, di videoku kali ini aku akan bahas tentang MotoGP Mandalika dan juga pawang hujannya. Jadi jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe supaya aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. Well, check it out. Di sini aku cuma mau sampaikan bahwa please berhenti untuk mengolok-ngolok pawang hujan Mandalika. Karena sebenarnya yang terjadi tidak seburuk yang kalian pikirkan, Rek. Mandalika bukanlah pertunjukan yang mistis yang untuk dibicarakan apalagi di kancah internasional. Jadi sebenarnya kalau kita ulas lagi, terselenggaranya MotoGP yang ada di Indonesia ini pasti melibatkan banyak sekali orang-orang hebat, Rek. Dan pasti melibatkan banyak sekali pihak. Dalam MotoGP Mandalika sendiri pasti juga banyak sekali instansi-instansi yang terlibat, salah satunya juga BUMN Indonesia. Dan kalau kalian ketahui, Rek, bahwa otak di balik BUMN Indonesia saat ini adalah Bapak Erick Thohir. Pertanyaan yang paling besar di sini, apakah Bapak Erick Thohir ini adalah seorang yang bodoh sampai akhirnya percaya dengan pawang hujan, yaitu Mbak Rara? Apalagi sepengakuan Mbak Rara pula, ternyata beliau diundang langsung oleh Bapak Erick Thohir untuk menjadi pawang hujan di Mandalika, Rek. Coba deh, di sini aku mau ajak kalian untuk berpikir logis sama-sama. Kalian inget nggak pada saat momen Asian Games di 2018? Apa yang menurut kalian hal yang paling menarik di dalam Asian Games itu? Kalau kalian inget-inget lagi, kalian pasti masih ingat tentang momen di mana Bapak Jokowi naik motor dan menunjukkan atraksi-atraksinya dengan mempergunakan motor di situ. Dan menurut aku sendiri, selaku anak manajemen, hal ini adalah menjadi gimmick marketing yang sangat amat tinggi. Karena dimana kita semua tahu ketika banyak orang yang membicarakan soal Mandalika, soal pawang hujan, dan pasti mencuri perhatian, apalagi di kancah internasional, secara nggak langsung Indonesia pasti bisa berpromosi secara gratis. Dan kalau kita tarik bersama-sama bahwa ketua Asian Games pada saat 2018 adalah Bapak Erick Thohir. Gimana? Di sini kalian udah mulai berpikir logis kan? Atau kalian di rumah kayak bilang, iya ya, bener ya? Nah, terlepas dari begitu banyaknya komentar-komentar negatif dari netizen-netizen Indonesia, toh Mbak Rara si pawang hujan yang ada di Mandalika ini justru banyak sekali diperbincangkan oleh publik. Bahkan banyak sekali media-media luar negeri yang meliput dan bahkan membahas tentang si pawang hujan, Rek. Toh pada ujung-ujungnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia secara tidak langsung membicarakan soal Mandalika, soal MotoGP, dan soal Mbak Rara si pawang hujan. So, kembali lagi, seperti yang aku bilang tadi, bukankah ini menjadi ajang promosi gratis Indonesia, apalagi di kancah internasional? So, sebenarnya ada beberapa bukti-bukti, Rek, kenapa aku di sini bilang kalau misalkan pawang hujan yang ada di Mandalika ini hanya sekedar gimmick marketing doang. Yang pertama, pemilihan pawang hujan perempuan. So, kalau misalkan kita nalar, kenapa sih pawang hujan tuh nggak laki-laki aja gitu kan? Karena menurut aku sendiri, kalau misalkan kita lihat pawang hujan laki-laki, atau ya bahasa kasarnya dukun lah ya, dukun laki-laki tuh hal yang sangat wajar, hal yang sangat biasa. Tapi di sini kenapa harus perempuan? Karena menurut aku sendiri, Rek, kalau misalkan pawang hujannya ini adalah seorang laki-laki, mungkin atensi publik nggak akan semenarik dan serami ini, Rek. Mungkin kalau kalian lihat beberapa film-film horor di Indonesia, kenapa hantunya tuh rata-rata perempuan ya kan? Kenapa film-film horor luar negeri itu rata-rata hantu-hantunya juga perempuan? Dan kenapa kalau kalian lihat jurnal Sarah ya, itu adalah suatu petualangan dengan makhluk-makhluk halus yang memang di situ yang lebih menarik ya Sarahnya, bukan Demiannya.
Oleh karena itu, kenapa kalau misalkan paranormal atau dukun-dukun yang berbau-bau perempuan ini pasti jauh lebih mencuri perhatian publik. Oke, mungkin kalian di sini masih, ya mungkin itu sebuah kebetulan dia, tapi aku ada bukti yang kedua, Rek. Coba kalau kalian lihat, ketika sebelum penyelenggaraan MotoGP ini, berulang kali sebenarnya Mbak Rara udah mulai diliput oleh tim media. Bahkan diberitakan pula bahwa penyelenggara MotoGP meminta seorang pawang hujan perempuan untuk mengendalikan cuaca. Dan ada dalam sebuah video yang tersebar bahwa ketika Mbak Rara ini mulai menjalankan tugasnya, yaitu menjadi pawang hujan yang ada di Mandalika, beliau mempergunakan es batu. Bukankah es batu ini justru akan mendatangkan hujan yang sedemikian rupa derasnya? Atau ya kalau memang ini adalah ritualnya, karena aku nggak tahu ya ritualnya kayak apa gitu. Kalau memang ini adalah ritualnya, apakah orang-orang terdahulu, orang-orang tradisional yang menjadi pawang hujan ini juga menggunakan es batu? Bukankah es batu itu ada di era-era modern? Dan bukankah pawang hujan ataupun cara mengusir hujan dengan mempergunakan ritual seperti ini sudah ada sejak zaman tradisional atau zaman nenek moyang kita? Dan bukti yang ketiga, Rek, kalian sadar nggak sih bahwa Mbak Rara ini kenapa dimunculkan pada saat perhelatan MotoGP ini tertunda karena hujan yang sangat amat deras? Nah, menurut beberapa sumber ini ada yang mengatakan bahwa ketika Mbak Rara ini keluar, itu posisinya memang hujannya udah agak reda. Jadi bukan ketika masih deres-deresnya dia keluar. Dan kenapa di situ yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah banyak sekali kameramen, videografer yang sengaja mengambil posisi Mbak Rara. Kayak jadi benar-benar apa ya? Udah sengaja gitu loh, ada video yang ngikutin dia, ada kameramen yang menangkap jelas gambarnya. Dan Mbak Rara ini dikeluarkan di depan sirkuit tempat perhelatan di mana MotoGP ini akan ditayangkan. Bukankah kalau misalkan pawang hujan ini bekerja, bukankah dia ditampilkan di belakang layar atau di tempat-tempat yang memang sengaja tidak ada banyak orang di situ? Aku sih nggak tahu ya ketika Mbak Rara muncul ini apa benar hujannya emang benar-benar udah agak redam. Mungkin kalian yang pada saat itu nonton di sirkuitnya langsung, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi setauku ya, kalau misalkan ada acara-acara di nikahan, di kampung-kampung kayak gitu, yang namanya pawang hujan itu pasti selalu ada di belakang layar. Gak mungkin dia tampil langsung di depan layar seperti itu. Ditambah lagi, Rek, bahwa berita ataupun juga gambar-gambar tentang Mbak Rara ini bukan hanya ditayangkan di Indonesia saja, tetapi akun resmi dari MotoGP pun ini juga menayangkan tentang ritualnya Mbak Rara. Pasti hal ini akan mencuri attention publik, Rek, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di kancah internasional. Secara nggak langsung mungkin orang-orang yang ada di luar negeri sana juga membahas tentang Mandalika, MotoGP, dan pastinya adalah si pawang hujan. Dan pasti kalau misalkan orang-orang di sana ini mulai membrowsing tentang Mandalika, coba kalau misalkan kita ambil hal ini dari sisi mistisnya. Mungkin orang-orang akan mencari di Indonesia ini ada apa sih? Mereka akan mencari informasi tentang Indonesia ataupun juga Mandalika. Dan mungkin saja buat orang-orang yang tertarik dengan hal ini akan tertarik dengan Indonesia, apalagi di dalam hal-hal mistis. Ketika banyak orang yang membicarakan soal Indonesia, tentang Mandalika, tentang MotoGP, pasti akan menjadi ajang promosi gratis buat Indonesia. So menurut aku ini bukanlah hal yang mistis, tapi ini adalah gimmick S3 marketing ala Indonesia. Dan sebenarnya menurut aku sendiri, Rek, bukan cuman di Indonesia saja yang menggunakan pawang-pawang hujan seperti ini. Tapi pada kenyataannya, di luar negeri pun ini sering sekali menggunakan jasa pawang hujan untuk mengendalikan ataupun juga mengusir hujan, Rek. Ritual yang kita jalankan kemarin di Mandalika ini bukanlah sesuatu hal yang aneh, karena memang banyak sekali negara-negara seperti contohnya aja Thailand ini juga pernah melakukan atau sering bahkan menggelar sebuah acara dan menggunakan jasa pawang hujan. Thailand menghalang hujan dengan cara menggunakan serai dan seorang gadis perawan. Ritual ini memang sering sekali dilakukan Thailand dengan menancapkan beberapa batang serai di tanah dan meminta seorang gadis perempuan untuk berdoa supaya hujan bisa reda. Selain Thailand, ternyata Jepang juga melakukan tradisi pawang hujan. Jepang menggunakan ritual-ritual seperti ini untuk momen-momen tertentu, Rek.
Ritual pengusiran hujan ini dilakukan dengan cara menggantungkan boneka teru-teru di beberapa jendela-jendela menggunakan benang. Nah, mungkin menurut kalian, pawang hujan ini hanya sekedar kebiasaan tradisional. Tetapi ada juga yang namanya pawang hujan versi ilmiah. Meski sebenarnya memang pawang hujan ini selalu diterjunkan untuk acara-acara tertentu. Kalau misalkan ada acara nikahan di kampung-kampung kalian pun, aku yakin pasti ada pawang hujan. Apalagi sepengetahuannya Rara pun ya, ternyata dia juga sering untuk dimintai tolong ketika ada acara-acara besar yang ada di Indonesia. Tim Doa Pawang Hujan yang direkomendasikan oleh Bapak Erick Thohir, Pak Presiden Berry, dan aku sering mengawal event kenegaraan, eventnya Pak Jokowi, bekerja sama dengan tim ITDC, juga Pak Hadi sebagai Korlap. Namun keadaan teknologi modifikasi cuaca ini juga selalu dilibatkan, Contohnya saja operasi teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional atau biasa kita sebut dengan BRIN. Mungkin BRIN ini bisa kita sebut serupa tapi tidak sama dengan pawang hujan. Teknologi ini sebenarnya digunakan untuk mengantisipasi terjadinya hujan. Mereka bekerja dengan menganalisis dan memonitor pertumbuhan awan hujan. Dan awan hujan ini bisa dimonitor oleh radar. Nah, hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menentukan strategi penyemaian. Strategi ini bisa dilakukan agar hujan terlebih dahulu jatuh sebelum mencapai titik daerah atau titik target. Menurut kalian, apakah pawang hujan yang ada di Mandalika ini merupakan strategi marketing ala Indonesia atau justru mempermalukan Indonesia di kancah internasional? Kalau memang hal ini adalah hal yang kalian anggap mistis, lalu apa bedanya dengan pemilihan tanggal baik ketika kalian akan nikah? Langsung aja tulis di kolom komentar. And thank you for watching, Bye!